Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ilham Menulis Arab di pembahasan belajar kaligrafi Arab. Materi Khot Diwani. Khot Diwani yang mana materi pada kali ini yaitu bagaimana menulis huruf sin dan huruf shin, sin dan shin. Sin tidak ada titiknya, kalau shin ada titiknya. Huruf sin dan shin ada dua bentuk. Yang pertama menggunakan gigi. Bentuk yang pertama menggunakan gigi, mirip dengan khot yang sebelumnya. Cara menulis sin pada biasanya yaitu ada giginya, cuman posisinya miring, agak miring. Bentuk yang pertama. Seperti ini. Ini sin yang bentuk pertama. Kemudian bentuk yang kedua, sin sama shin sama bentuknya seperti ini, perbedaannya hanya pada titik. Kalau sin tidak ada titiknya, kalau shin ada titiknya. Titiknya 3. Berarti bentuk titiknya kalau 3 seperti segitiga. Seperti ini. Bentuk yang kedua huruf sin yaitu panjang. Panjang tidak bergigi. Seperti ini. Dari paling atas tarik ke bawah. Kemudian agak datar sedikit. Lepas. Kemudian kasih mangkok sama dengan yang ada giginya. Bisa seperti ini. Ini adalah bentuk sin, ada 2. Boleh menggunakan huruf yang pertama, bentuk yang pertama, boleh menggunakan bentuk yang nomor 2, sesuai dengan selera. Mana yang paling bagus itu yang dipakai. Ya, karena ini adalah tulisan indah, maka memilih yang sekiranya cocok lebih indah dari yang lainnya. Menggunakan yang bentuk yang pertama itu lebih indah, maka tidak perlu bentuk yang nomor 2. Kalau sekiranya bentuk yang nomor 2 itu lebih indah, maka lebih baik menggunakan yang nomor 2. Cara menyambungnya untuk sambungan di awal sin ini, kalau menggunakan bentuk yang pertama maka ada 2. Bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua itu sama-sama ada 2 awal sambungan. Awal berarti gigi, kemudian huruf berikutnya. Ingat, penulisan Diwani ditulis miring, bukan sejajar. Kemudian ada juga bentuk yang sama menggunakan gigi, cuman sambungan pada huruf berikutnya disambung dari atas. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Cuman perlu dihitung jumlah giginya. Kalau seumpamanya disambung dari bawah, maka jumlah giginya harus 3. 1, 2, 3. Kalau dari atas, maka jumlah giginya 2, 1, 2,
tiganya adalah lengkungannya ini. Seperti itu. Jangan nambah gigi lagi. Kalau sudah dilengkungkan ke atas berarti ini adalah perwakilan dari gigi terakhir. Dilengkungkan ke atas. Kalau masih nambah satu gigi lagi berarti menambah huruf. Ini yang perlu diperhatikan ketika menyambung huruf sin. Untuk yang sambungan model yang nomor 2 juga sama. Ketika disambung dari bawah, ini ada yang disambung dari bawah, langsung huruf berikutnya, ada yang disambung dari atas. Cuman ketika disambung dari atas maka harus dibuat rapat. Sambungan berikutnya harus dibuat rapat seperti ini. Jangan terlalu naik ke atas. Kalau seumpamanya dibuat seperti ini, dibuat naik ke atas, maka ini menambah huruf. Tidak boleh seperti ini. Harus rapat. Langsung lengkung ke bawah. Tidak usah dinaikkan ke atas, lengkungannya tidak perlu dinaikkan ke atas untuk menyambung dari atas. Langsung dari datar, kemudian ini langsung ke bawah. Tidak perlu dikasih lengkungan lagi. Ini adalah sambungan di awal pada huruf sin. Kemudian sambungan pada tengah sambungan, sin pada tengah sambungan sama, hanya menambah huruf di depannya saja. Ditambah huruf di depannya saja. Seperti ini. Ada wadah huruf di depannya. Kalau yang menggunakan gigi. Kalau yang menggunakan gigi dan dilengkungkan disambung dari atas, maka kurangi giginya, berarti hanya 2 gigi, kemudian diganti gigi yang terakhir diganti dengan lengkungan. Seperti ini. Ini adalah sambungan di tengah pada huruf sin. Kemudian sambungan yang nomor 2, yang model kedua, sin berada di tengah, yaitu dengan model yang panjang. Sin di tengah, yang model panjang bisa dari bawah. Kemudian tarik dan bentuk panjangnya. Ini adalah sambungan huruf sebelumnya. Sambungan huruf sebelumnya, kemudian ini bentuk sinnya yang berada di tengah. Kemudian berikutnya adalah huruf sesudahnya. Juga bisa dari atas. Kalau dari atas
langsung datar. Bentuknya seperti ini, langsung datar. Bentuknya seperti ini, langsung datar, tidak diambil dari bawah. Agar paham, saya langsung kasih contoh yang ini, biar tidak kemana-mana berpikirnya. Contohnya huruf ba dengan huruf sin. Bismillah, ba, sin, kemudian mim. Ba bentuk di depan seperti ini. Kemudian, nah ini sampai di sini, ini huruf ba, tempatnya ba, saya kasih titik biar ketemu langsung. Ini huruf ba. Kemudian yang kedua adalah menggunakan sin yang datar. Langsung tarik. Seperti ini. Kemudian mim. Karena penggunaan yang datar tidak boleh ada lengkungan ke atas, maka mimnya langsung rapat. Ini mimnya langsung rapat. Seperti ini, ba, sin, kemudian mim. Apakah tidak boleh dibuat sambungan seperti ini? Dibuat sambungan seperti ini, apakah tidak boleh? Boleh. Umpamanya saya buat ba-nya dipisah, dibuat di depannya dari bawah, tidak apa-apa. Dibuat dari bawah, berarti seperti ini. Kemudian sinnya seperti ini. Ini ada lengkungan, hilangkan. Bentuknya seperti ini. Tapi mana bagus antara ini sama ini, antara ini dengan yang sebelumnya. Jadi tinggal memilih. Kalau sekiranya lebih bagus yang seperti ini, tidak terlalu rumit, kelihatannya sederhana dan elegan, maka lebih baik menggunakan yang bentuk seperti ini. Tapi bukan tidak boleh disambung dengan model seperti ini, boleh saja. Karena memang bentuk tunggal dari huruf sin itu seperti ini, bentuk tunggalnya yang model panjang seperti itu. Kalau yang model bergigi, contohnya langsung tetap di bismillah, ba dulu, kemudian gigi seperti ini, seperti ini. Silakan tinggal pilih mau menggunakan model yang mana. Kemudian pada akhir sambungan huruf sin, yaitu sama dengan bentuk tunggalnya, yaitu ada dua model, yaitu model yang pertama bergigi, model yang kedua memanjang. Berarti huruf sebelumnya bentuknya seperti ini, kemudian ditutup dengan mangkok seperti ini. Ini yang model pertama. Kemudian yang model kedua, huruf sebelumnya
huruf sebelumnya memanjang, kemudian mangkoknya. Bisa titik digabungkan dengan ujungnya mangkok. Nah, semuanya seperti ini. Kemudian titiknya mau dibuat seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting jelas kalau ini adalah titik 3. Bisa dibuat seperti ini. Atau dipisah, titiknya dipisah. Tidak digabungkan dengan ini, dengan ujungnya ekor, dipisah, ditaruh di sini. Seperti ini. Ini sambungan sin pada akhir sambungan. Contohnya lam, mim, sin, semuanya seperti itu. Huruf lam terlebih dahulu, contoh pada akhir sambungan, lam, kemudian mim, kemudian sin. Seperti ini. Atau menggunakan model yang kedua, yaitu menggunakan gigi panjang. Nah, tanpa gigi tapi panjang. Lam, mim, sin. Seperti ini. Berarti mim sampai di sini, kemudian ini adalah sinnya. Seperti itu. Silahkan perbanyak latihan. Ini adalah huruf-huruf sin. Ada 2 model huruf sin, dan di sambungan juga ada beberapa model sambungan pada huruf sin. Silakan bisa dicoba dilatih sesering mungkin sampai betul-betul paham. Saya akhiri pertemuan pada kali ini, pembahasan huruf sin, dan kita berjumpa kembali di pembahasan huruf shad di video berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.